Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul merupakan sasaran kedua PKL mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Batu Raja. Saudara, secara umum pariwisata dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pariwisata massal dan pariwisata alternatif atau tematik. Saat ini tren wisata berubah dari wisata massal menjadi wisata alternatif. Hal tersebut menyebabkan wisatawan akan lebih memiliki destinasi yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat atau dikenal dengan ekowisata. Salah satu bentuk tren wisata jenis ini adalah desa wisata, yang mana telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berbicara soal desa, peran strategis desa saat ini berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Selain menyuplai kebutuhan pangan dan kebutuhan tenaga kerja, desa juga berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata nasional. Kondisi ini membuat jumlah desa wisata terus berkembang setiap tahunnya. Saat ini sudah tercatat 3.613 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri. Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri, sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa membangun. Prinsip ini berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal. Dalam mendukung tata kelola desa wisata, baru-baru ini rombongan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Batu Raja berkunjung ke Desa Ngelanggeran, peraih desa wisata terbaik dunia. Desa Ngelanggeran merupakan desa wisata yang berlokasi di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Baru-baru ini Desa Ngelanggeran meraih penghargaan sebagai desa wisata terbaik dunia tahun 2021 atau Best Tourism Village 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO, mengalahkan desa-desa terkenal dari berbagai negara di dunia. Desa Ngelanggeran terbaik di dunia raih Best Tourism Village 2021. Prestasi tersebut bukan hal baru yang pernah disandak desa yang masuk dalam kawasan Gusit Gunung Sewu itu. Dengan dinobatkannya Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta inilah menjadi salah satu tujuan desa peserta PKL Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Batu Raja untuk berkunjung dan menimba ilmu dalam upaya tata kelola pemerintahan desa dalam mendukung desa wisata bertempat di Kelurahan Ngelanggeran hari Selasa 30 April tahun 2024. Dekan FISIP Unbara, Septiana Wulandari mengatakan bahwasanya sangat kagum dan memuji pemerintahan Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta dalam mengelola dan mengembangkan kabupaten desa tersebut, sehingga menjadi desa wisata yang cukup terkenal. Lebih lanjut, Septiana Wulandari mengatakan, di saat rombongan mahasiswa Universitas Batu Raja menginjakkan kaki di Desa Ngelanggeran, kami dari Universitas Batu Raja sangat takjub melihat pemandangan alam yang begitu mempesona. Desa Ngelanggeran tidak jauh berbeda dengan daerah kami di Batu Raja. Lebih jelas, Kabupaten Oku merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten Oku, Batu Raja dibelah oleh Sungai Ogan. Begitu juga dengan air terjun Oku juga memiliki air terjun Kampas. Sementara itu, situs Kabupaten Oku juga mempunyai situs purbakala Goa Harimau yang ada di Goa Putri. Daerah Gunung Kidul ini boleh dikatakan banyak kesamaan dengan daerah Batu Raja. Namun Desa Ngelanggeran jauh lebih maju di bidang pariwisata. Ini menjadikan inspirasi kami bersama mahasiswa dapat mengadopsi untuk dijadikan bekal ilmu untuk membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu ke depan. Dan bersaing dengan banyak desa di seluruh dunia. Ya, luar biasa Desa Ngelanggeran. Kalau saya pelajari sekilas Pak, ini cuma sekilas, kondisi Desa Ngelanggeran ini potensi wisatanya tuh hampir mirip Pak dengan kami di sana. Kami ini kalau Sumatera Selatan orang kenalnya Palembang Pak.
tapi kami itu sebetulnya ada di Kabupaten Oku. Oku itu Ogan Komering Ulu, dan kotanya namanya Batu Raja, dan universitas kami ada di situ. Ya, kalau Oki itu Ogan Komering Ilir. Ya, jadi kami di Oku induk. Kalau Oku itu dulu besar Pak, kemudian dipecah menjadi kabupaten yang lain. Nah, di Oku itu Pak, desanya Pak, di wilayah kami itu wilayah kami itu dikelilingi oleh sungai Pak. Jadi sungai Ogan yang mengelilingi wilayah Oku. Potensi alamnya luar biasa kalau dijadikan tempat wisata. Kalau saya lihat di Langgeran ada air terjun ya Pak ya. Air terjun yang terkenal. Di Oku juga ada Pak. Di Oku ada juga. Kemudian ada potensi wisata terkait tentang masa purba, zaman purba ya Pak, yang gunung ya. Ya, kalau di kami itu ada situs Gua Putri. Jadi itu situs purbakala yang menyimpan sejarah revolusi manusia. Benar ya Ibu ya? Iya. Di situ kami ada Pak, Gua Putri. Kemudian kalau lagi kalau saya lihat sekilas Pak tadi datang, ini masih sangat asri sekali, masih mempertahankan budaya lokalnya dengan luar biasa. Bahkan tadi ada suara tenggerek, benar Pak ya? Ya, masih kedengeran. Itu pun di Oku masih ada Pak. Ya, jadi kalau melihat potensi alam itu bisa memungkinkan bahwa desa kita dari Bapak dan jajaran Bapak untuk kami diskusi, teman-teman mahasiswa mempelajari bagaimana upaya yang dilakukan untuk bisa menjadi desa wisata yang terkenal tidak hanya wilayah lokal tapi juga internasional. Mohon nanti di-sharing, nanti juga ada dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, nanti juga mohon kami diberikan informasi untuk nanti kami pelajari, dan mudah-mudahan mahasiswa sebagai agent of change itu bisa membawa ilmu yang kita ambil dari Yogyakarta dan diaplikasikan di daerah kita. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan terakhir Bapak, kami mohon maaf jika nanti ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, karena kalau budaya Sumatera sama Jawa itu beda banget Pak. Sementara itu, Kelurahan Langgeran Lurah Widada mengatakan bahwa kelurahan yang saya pimpin saat ini betul-betul sedang giat-giatnya menata dan mengelola kelurahan yang saat ini meningkatkan dan mempertahankan objek wisata yang saat ini menjadi tujuan banyak kabupaten dan provinsi yang berdatangan untuk berkunjung dan melihat langsung bagaimana pemerintahan dan masyarakatnya bersama-sama menciptakan dan menarik pengunjung sehingga dapat menambah pemasukan PAD daerah dalam meningkatkan perolehan PAD dari sektor pariwisata. Siswa mahasiswinya beserta Bapak Ibu dosen ini akan hadir di Kelurahan Langgeran ini. Nah, setelah kita jadwalkan tanggal dan hari yang tidak berbarengan acara, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu dan adik-adik kita semuanya bisa hadir di Balai Kelurahan Langgeran ini. Perlu saya sampaikan bahwa di Kelurahan Langgeran ini Bapak Ibu semuanya, di Patok ini ada 11 kelurahan yang saya sampaikan di Kelurahan Langgeran. Nah, Kelurahan Langgeran ini berbatasan di sebelah utara ini Kelurahan Ngoro-Ngoro, sebelah timur Kelurahan Legi masih di Kabupaten Patok ataupun Kecamatan Patok ini, sebelah barat Kelurahan Salam ataupun Desa Salam, dan sebelah selatan ini Desa Hutan. Luas wilayah kurang lebihnya di kawasan Kelurahan Langgeran ini ada 760 sekian hektar, termasuk gunung api purbanya. Saya mohon nanti kalau sudah rampung atau selesai di balai ini, Bapak Ibu dosen
Bapak Ibu PKP dan adik-adik kita semuanya, kami harap untuk mengunjungi kawasan wisata-wisata yang ada di Kelurahan Nganggeran. Siap ya Bu? Nah, terima kasih. Nanti belanja di Via Coklat UMKM warga kami Pak. Nanti biar diantar oleh Pak Mong saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Terdiri dari 5 dusun ataupun padukuan, mungkin di Sumatera Selatan di dusun ya. Ada 23 RT, 5 RW, kurang lebihnya 840 KK, ada 2.640 jiwa kurang lebihnya. Mata pencarian ini adalah pertanian. Sementara itu, Triana Kasih Kesejahteraan Kelurahan Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul di hadapan mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Batu Raja dengan detail menjelaskan dari awal bagaimana cara Kelurahan Ngelanggeran menata dan berupaya untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi daerah tujuan wisata dan dari satu tempat ke tempat lain. Triana Kasih Kesejahteraan Kelurahan Ngelanggeran menjelaskan dari satu objek ke objek lainnya, sehingga dari awal sampai akhir acara, mahasiswa PKL mendapatkan penjelasan satu sama lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul, Kus Jayanto Saputro SHMM dalam sambutannya mengatakan, ada 2 sistem informasi yang diterapkan oleh Kabupaten Gunung Kidul. Sistem informasi pelayanan publik dan sistem administrasi pelayanan publik pemerintah. Dengan 2 sistem tersebut, pemerintah dapat melayani kepentingan masyarakat secara cepat dan efisien. Penyediaan informasi pelayanan publik adalah untuk memberikan aksesibilitas, kemudahan, dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik. Saat ini terdapat ratusan bahkan ribuan jenis pelayanan atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, menghafalkan cara berhubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan merupakan masalah tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah prosedur yang sederhana, mudah, dan ringkas agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui cara berinteraksi dengan pemerintah. Diharapkan dari kunjungan ini, para PKL, mahasiswa Universitas Batu Raja mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan tata kelola pariwisata di desa masing-masing. Di Ngelanggeran ini itu hanya berjumlah 7 kepala keluarga saja. Letaknya itu di puncak Gunung Api Purba. Jadi itu memang sudah tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka dahulu bahwa di sana itu hanya bisa dihuni oleh 7 kepala keluarga. Nah, biar penasaran besok datang lagi ke sini. Gitu ya. Tidak saya terlalu detail atau barangkali nanti bisa googling juga mengenai cerita itu. Jadi di sana banyak cerita-cerita rakyat terkait dengan keberadaan Kampung 7 atau Kampung Pitu kalau di googlingnya itu lebih banyak itu Kampung Pitu menyebutnya karena terkenal. Saudara, demikian informasi berita terkini dari Berita Nusantara News. Sri Wahyuningsih melaporkan. Terima kasih.